Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu, hari ini saya akan sampaikan tentang korelasi Pearson. Jadi korelasi Pearson itu adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Jadi hubungannya linear ya, atas ke bawah atau bawah ke atas saja. Kalau atas ke bawah berarti tidak berlaku sebaliknya bawah ke atas, tapi kalau dari bawah ke atas tidak berlaku atas ke bawah, jadi hanya satu jalan. Pertama kali dikembangkan oleh Carl Pearson pada tahun 1900 di dalam teknik analisis korelasi atau hubungan antara dua variabel tapi hanya mengenal hubungan searah atau linear saja. Misal, tinggi badan menyebabkan berat badannya bertambah, tetapi berat badan bertambah belum tentu menyebabkan tinggi badan bertambah pula ya. Yang ada orang nambah berat badan, nambah lebar bukan nambah tinggi ya. Oke. Sehingga dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa dalam analisis korelasi dikenal penyebab dan akibat. Jadi misalkan penyebabnya adalah makan vitamin, maka akibatnya adalah sehat, misalkan itu. Penyebabnya adalah minum jamu, maka akibatnya adalah pegal-pegalnya hilang, bahasanya begitu. Nah, besarnya angka korelasi disebut koefisien korelasi yang dinyatakan dengan lambang R. Jadi korelasi Pearson dilambangkan R di sini. Data penyebab atau yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen X. Sedangkan data akibat atau yang dipengaruhi disebut variabel terikat atau dependent Y. Jadi kalau independen itu bebas, kalau dependent terikat. Nah, gitu ya. Statistik korelasi ada dua. Yang pertama adalah bivariat dan korelasi multivariat. Kalau bivariat itu statistik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menerangkan keeratan hubungan antara dua variabel. Kalau multivariat, statistik yang digunakan peneliti untuk menggambarkan dan menentukan hubungan antara tiga variabel atau lebih. Jadi kalau banyak variabel pakainya multivariat, tapi kalau hanya dua variabel bivariat ya. Kemudian macam-macam koefisien analisis korelasi, ada produk momen, ada range Spearman, ada point serial, ada biserial ya, bisa dibaca di sini. Koefisien kontingensi dan lain sebagainya. Nah, ini macam-macamnya analisis korelasi. Kemudian untuk rumus korelasi Pearson sendiri adalah ini, koefisien korelasi sama dengan sigma XY atau jumlah dari variabel X dikali Y, kemudian dikurangi jumlah variabel X dikali jumlah variabel Y dibagi banyak data, dibagi akar dari jumlah variabel X dikuadratkan. Jadi jumlah variabel X yang dikuadratkan itu dijumlah, kemudian dikurangi jumlah dari variabel X dikuadratkan dikurangi banyak data dikali jumlah variabel kuadrat Y dikurang variabel Y dikuadratkan dibagi banyak data. Nah, ini keterangannya. R adalah koefisien nilai korelasi Pearson. Sigma X jumlah nilai variabel X, ini sigma X, ini sigma X ya. Kemudian sigma Y jumlah nilai variabel Y. Kemudian sigma XY jumlah nilai variabel X dikali Y. Yang ini sigma X kuadrat jumlah nilai variabel X kuadrat, sigma Y kuadrat jumlah nilai variabel Y kuadrat, kemudian dalam kurung sigma X dikuadratkan, ini namanya sigma X dikuadratkan jumlah nilai variabel X dikuadratkan. Jadi ini dikuadratkan.
Begitu juga dengan sigma Y dikuadratkan, berarti jumlah nilai variabel Y dikuadratkan dan N adalah jumlah data. Jika koefisien korelasinya 0, maka tidak ada hubungan sama sekali. Maka ini sangat jarang terjadi. Kemudian kalau koefisiennya 1, maka hubungannya sempurna. Ini juga jarang terjadi. Sedangkan kalau nilai koefisiensinya 0 sampai dengan lebih dari 0, jadi 0,1 sampai dengan 0,1999, itu hubungannya sangat rendah atau sangat lemah. Kemudian kalau 0,2 sampai dengan 0,39999, itu hubungannya rendah atau lemah. Kalau nilainya 0,4 sampai dengan 0,5,9999, maka hubungannya cukup besar atau cukup kuat. Nah, kalau nilai koefisiensinya 0,6 sampai dengan 0,79999, hubungannya besar atau kuat. Sedangkan kalau nilai koefisiensinya 0,8 sampai dengan 0,9999, maka hubungannya sangat besar atau sangat kuat. Nah, bagaimana kalau nilainya negatif? Berarti arah hubungannya terbalik, ya. Arah hubungannya terbalik. Misal, koefisien korelasi antara penghasilan dan berat badan bernilai minus 0,5. Ini minusnya biar di bawah, saya enter. Jadi kalau nilainya 0,5, artinya semakin tinggi nilai penghasilan seseorang, maka semakin rendah berat badannya. Gitu, ya. Dengan besarnya keeratan, hubungan sebesar 0,5 atau cukup kuat. Jadi kalau dia nilainya negatif, maka terbalik gitu ya, hubungan dari atas ke bawah, tapi ternyata hasilnya adalah bawah ke atas. Nah, itu koefisien nilai koefisien korelasi dari 0 sampai 1. Nah, ini untuk keterangan nanti di kesimpulan. Ini langkah SPSS untuk di koefisien korelasi. Nanti kita akan praktekkan bersama di akhir video. Kemudian misalkan ini contoh, seseorang meneliti tentang hubungan antara jumlah konsumsi buah-buahan dengan hasil belajar siswa. Nah, ini ada 10 siswa. Ini buah 953978546, kemudian ini nilainya ada 85, 60, 45, 82, 70, 80, 57, 72, 60, 65. Nah, oke, ini saya copy dan saya taruh di sini. Nah, ya, saya taruh di Excel. Kemudian kita lihat rumus kembali sebelum kita lanjutkan, dan sebelum kita hitung, kita buat hipotesis penelitiannya dulu. Lihat judulnya, terdapat atau hubungan antara jumlah konsumsi buah-buahan dengan hasil belajar siswa. Maka hipotesisnya dari sini, H0 terdapat hubungan antara jumlah konsumsi buah-buahan dengan hasil belajar siswa. Nah, bedanya di sini ada terdapatnya. Kalau H1 tidak terdapat, gitu ya. Kalau di sini terdapat, H1-nya tidak terdapat. Sedangkan hipotesis statistiknya, H0 R-nya karena terdapat berarti lebih dari 0. H1 tidak terdapat berarti R sama dengan 0. Kita kembali ke Excel. Nah, di sini X-nya 9, maka X kuadrat 9 kali 9, atau begini aja, sama dengan 9, kemudian dikasih tanda topi 2. Nah, begitu, enter. Ini ditarik aja, tarik seret, maka sudah dapat semua. Ya, ini kalau agak, nah, ya, ditarik semua nanti dapat. Oke, kemudian ini juga sama, Y kuadrat sama dengan 85 dikasih topi 2, ya,
sini sama dengan 60 dikasih topi 2, tarik ke bawah. Nah, sama dengan ini sudah ketemu semua. Sekarang X kali Y sama dengan X dikali, kasih tanda bintang, Y. Oke, tarik ke bawah. Sudah dapat semua, maka ketika kita jumlah X-nya sama dengan 6, kita jumlah 63, ini ditarik, maka bawahnya adalah jumlah dari ini ya. Kita ke rumus di sini, sigma X-Y, kita lihat sigma X, sigma X dikali atau jumlah X dikali Y jumlahnya berapa? X kali Y jumlahnya 4451, tulis 4451 dikurangi sigma X dikali sigma Y, jumlah X berapa? 63 dikali 676 dibagi N, N-nya adalah 10. Kemudian di sini sigma X kuadrat atau jumlah X kuadratnya nih, X kuadrat jumlahnya berapa? 435 dikurangi sigma X dikuadratkan, jadi sigma X itu 63 dikuadratkan, nah sudah dibagi 10. Oke, kemudian sigma Y kuadrat, Y kuadratnya berapa ini? Sigmanya adalah 47132, 47132 dikurangi sigma Y, kita kuadratkan, sigma Y nya adalah 676 kuadrat, nah dibagi 10. Oke, R sama dengan, kita copy aja di sini, 63 kali 676, kita ke Excel, 63 kali 676 42588. Oke, kemudian 63 dikuadratkan, ini berapa ini? 63 kuadrat, tiga 969 terus 676 kuadrat, 456976. Oke,
Kemudian kita copy lagi. Empat 2588 dibagi 10 itu sama dengan 425 8,8. Terus ini berarti 396,9. Kemudian ini 45697,6. Oke, nah sekarang kita copy lagi. Empat 4451 dikurang 4258,8. 4258,8. Kita copy berapa? Empat 258,8. Ini dikurang, hasilnya adalah 192,2. Kemudian ini 435 dikurang 396,9. Tiga 96,9 kita kurangi 38,1. Kita hapus saja 38,1. Kemudian ini kita cari di Excel juga. Empat 47 ini berarti dikurang 456 87,6. Kita kurang 1444,4. Oke, sudah semakin kecil. Ini. Oke, tinggal yang bawah. 38,1 dikali 1444,4. Ini kali ini. Lima 55031,6. 55031,6. Kemudian kita akarkan yang ini, yang bawah. Ini akarnya berapa? Kita cari di Excel, sama dengan akar dari ini 234,588. 234,5 ya. Nah, R sama dengan 192,2 dibagi 234,588
maka kita bisa dapatkan nilai R-nya di sini. Ini dibagi ini ya, sama dengan ini dibagi 0,819. Ini adalah hasil dari R 0,819 0,81931 atau 0,89 boleh ya. Nah, kita dapat R-nya 0,819. Kita lihat ke atas lagi, bagaimana jika R-nya itu 0,8, maka hubungannya sangat besar atau sangat kuat. Nah, maka kita bisa simpulkan dengan R positif 0,819 ya, berdasarkan hasil koefisiensi korelasi Pearson sebesar 0,819, maka H0 diterima. Nah, H0 diterima. Kenapa? Karena ini lebih dari 0 ya, lebih dari 0. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang apa? Di sini kita lihat hubungannya bagaimana? Hubungannya sangat besar atau sangat kuat. Nah, berarti hubungan yang sangat kuat. Kita kembali ke hipotesis penelitiannya. Antara jumlah konsumsi buah-buahan dengan hasil belajar siswa. Nah, ini ketika kita mencari dengan manual. Nah, bagaimana ketika kita mencari dengan SPSS? Coba kita lihat langkah-langkahnya. Analyze, correlate, bivariate. Kita copy dulu datanya yang di Excel. Kita copy, kita taruh di sini. Ini adalah buah, ini adalah nilai. Oke, analyze, correlate, bivariate. Kemudian kita lihat lagi, muncul kotak dialog, masukkan kedua variabel ke dalam kotak variabel, kemudian klik Pearson. Ini dua-duanya taruh di variabel, klik Pearson. Kemudian apa lagi? Two tile, klik two tile ini. Kemudian apa lagi? Flag significant correlation. Flag significant correlation. Oke. Nah, maka muncul seperti ini. Saya copy, saya taruh di sini.
nilainya 0,822. Ini 0,819, kurang lebihnya sama ya, kurang lebihnya sama. Oke, itu adalah cara mencari korelasi Pearson dengan manual dan SPSS. Semoga bermanfaat. Sekian, bertemu di video selanjutnya tentang uji beda satu sampel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.